Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita, di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Di sini Bella sudah ada di luar studio juga. Ini baru ya, tampilan baru. Bukan, tapi ini kita ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Ini kita akan menggali informasi ya terkait inovasi apa atau program terbaru apa sih yang ada di Diskominfo Kabupaten Tegal ini. Sudah bergabung bersama Bella, ada Ibu Nur Hayati sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Dan semuanya juga sehat. Alhamdulillah, amin. Ini tetap semangat Ibu ya. Ini karena suasananya kan lagi dingin, ya, hujan terus. Tapi tetap semangat. Tetap semangat harus. Ibu terima kasih loh sudah memperbolehkan Bella untuk ini sharing aja ya Bu ya, kita ya Bu, untuk sharing ada program terbaru apa sih ini dari Diskominfo. Sebelum kita masuk terkait itu, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih Bu, untuk mungkin untuk pengingat Sobat Suara Merdeka ya di luar sana Ibu, terkait apa sih tugas utama dari Diskominfo ini sendiri? Iya. Jadi Dinas Kominfo itu satu organisasi perangkat daerah ya yang membantu bupati. Itu ada 3 urusan. Jadi ada informasi komunikasi, kemudian ada data statistik dan juga persandian. Nah, persandian ini di keamanan datanya. Jadi 3 urusan itu yang kita lakukan untuk Dinas Kominfo. Itu ya, ada 3 urusan itu. Lalu untuk saat ini fokus utamanya apa ya? Sebenarnya kita ada 2 ya. Jadi yang kita bangun adalah integrasi layanan administrasi. Kita melayani internal OPD, ya. Kemudian integrasi layanan publik yang langsung berdampak kepada masyarakat. Dalam arti layanan TIK, ya. Jadi kita sebenarnya kalau untuk informatikanya itu ada di kita semacam public relation-nya government ya, government public relation-nya Kabupaten Tegal. Jadi bagaimana Kominfo itu bisa memfasilitasi agar bisa menjadi corong Kabupaten Tegal. Apa sih yang ada di Kabupaten Tegal? Dari mulai potensi, gambaran umum jelas ya, kemudian potensi yang strategis, yang jelas unggulan dari prioritas program yang sekarang ini akan dilakukan di tahun 2025. Kemudian sebenarnya ada 2, ada bagian Forkopim. Kalau Forkom itu memberitakan, mempublikasikan tentang kegiatannya pimpinan daerah. Nah kalau kami itu porsinya adalah kegiatan untuk semua OPD, organisasi perangkat daerah, termasuk yang ada di kecamatan sampai ke tingkat desa. Seperti tingkat itu. Desa gitu ya. Iya. Menyeluruh ini. Menyeluruh. Nah itu di publikasi informasinya. Lah informatika ini kan ada namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita punya Perdan 2 tahun 2022 itu tentang SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini ada fungsi untuk pengendalian semua semacam jaringan internet untuk masyarakat, untuk OPD, kemudian juga bagaimana memfasilitasi aplikasi layanan publik, kemudian juga mendampingi semua inovasi-inovasi di bidang TIK dari OPD yang dibangun oleh OPD itu di bidang SPPE. Nah kemudian yang persandian kita punya tim keamanan data ya, tim CISET yang paling tidak pada saat ada bahasanya itu hacker ya. Hacker. Ya kita kan sekarang banyak slot gacor slimer ya, kadang-kadang juga menyerang webnya OPD. Nah ini ada tim yang untuk keamanan data. Bahkan kita sudah launching tim CISET, kemudian sudah bekerja sama dengan BSSN sehingga kita punya agen-agen keamanan data di tiap-tiap OPD. Nah kalau yang statistik, fungsi kami itu di open data, artinya mengintegrasikan semua data layanan publik. Nah data ini kan sebenarnya penting, ya seperti itu. Seperti itu ya Bu? Iya, harus bisa diakses dengan mudah ya di open data, dan kami punya satu aplikasi baru, satu data terpadu yang baru di launching kemarin itu. Jadi kita harapannya masyarakat pengen tahu data apa saja itu bisa kita layani ya di web kami itu ada semua. Nah ini kan nanti kan ya, ini kan memang setiap daerah memang dituntut untuk serba digital.
Iya, Namun transformasi digital. Tegal Iya. sendiri seperti apa itu? Sebenarnya transformasi digital Ini kita sudah diwadahi dalam program dari Kementerian Kominfo. Kita salah satu dari kabupaten yang dalam dampingan program Smart City. Smart City. Ya, di program Smart City kita sudah menyusun, itu ada di Perbup nomor 20 tahun 2024 itu master plan-nya Smart City itu sudah ditetapkan. Artinya bagaimana membangun kota cerdas sehingga ada transformasi digital baik di tingkat organisasi perangkat daerah, masyarakat juga sudah melek digital, dunia usaha, komunitas menggunakan aktivitasnya itu dengan baik TIK sehingga ada efisiensi di situ. Okay. Smart City. Iya, Untuk betul. kriterianya sendiri seperti apa Bu yang dari? Jadi kalau itu sebenarnya harus ada satu infrastruktur. Jadi infrastruktur, contoh misalnya kita sebenarnya mestinya ada yang untuk masyarakat kita menyediakan wifi publik, ya kan. Tapi kami memang sudah ada 14 titik ya wifi publik yang ada di Kabupaten Tegal, di alun-alun, kemudian di Masjid Agung, di Terasa, co-working itu ada, kemudian di GOR juga ada. Di Kandung Masud masyarakat bisa menggunakan wifi ini manakala mereka tidak punya kuota. Nah, kami kemarin sudah menginisiasi wifi publik ini di 3 kecamatan untuk 32 desa. Artinya untuk mengurangi biaya konsumsinya masyarakat jadi ngirit, tidak usah beli kuota, mereka bisa pemberdayaan ekonomi, kemudian juga mungkin sekolahan yang online itu juga bisa menggunakan wifi publik tersebut. Nah, kemudian untuk Smart City di samping infrastruktur kita juga jaringan intra pemerintah daerah. Di Kandung kalau sudah ada JIPD itu keamanan informasinya lebih safety ya, karena kan privat. Kalau antar OPD mau ngirim data penting itu tidak kemudian bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Itu kita jaringan JIPD sudah menjangkau di 32 OPD. Sebenarnya memang kecamatan itu kita punya program untuk sampai ke semua kecamatan, baru kecamatan Slawi. Nextnya kita mudah-mudahan penganggaran political will-nya dibantu TAPD dan juga dari Dewan itu bisa agar JIPD itu bisa semua terakses. Kemudian setelah infrastruktur adalah kapasitas teknis SDM-nya, baik itu SDM dari perangkat daerah, misalnya ya ASN-nya, P3K-nya itu mengelola operatornya juga sudah punya kompetensi untuk melaksanakan kegiatan bagaimana layanan TIK. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat bagaimana berinternet cerdas, kemudian menggunakan gadget secara baik, itu termasuk juga bagaimana mengamankan informasi pribadi juga ya. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu sudah mengeluarkan KTP atau data pribadi karena mereka mengakses satu aplikasi yang kemudian ternyata tidak sadar memberikan data pribadi, padahal itu kan berbahaya ya. Jadi itulah yang dibangun dari infrastruktur, SDM, kemudian bagaimana pemberdayaannya. TIK ini digunakan tidak dari semua kegiatan aktivitas masyarakat. Contoh misalnya UMKM. Sudahkah UMKM itu go digital juga? Kan ada kan marketplace. Sekarang ini kan dengan adanya kemarin COVID, ya toh, kan orang tidak bisa belanja face to face ya, secara fisik, tapi mereka belanja secara online. Nah, disinilah kemudian peran dari TIK, kepengetahuan dari UMKM ini untuk bisa menjual produknya lewat marketplace. Itu berarti digunakan TIK oleh aktivitas masyarakat sehingga mereka bisa paling tidak mengoptimalkan pendapatannya dengan memasarkan produknya lewat itu branding produk lewat marketplace seperti itu. Kemudian setelahnya pendidikan juga tadi ya, kan kita sekarang juga kan dituntut kadang-kadang juga dinas pendidikan harus satu gurunya sudah harus bisa membuat satu pembelajaran lewat online, muridnya pun harus bisa mengakses ya. Kemudian sekarang ini kan setelah infrastruktur, kemudian kompetensi SDM-nya, kemudian bagaimana pemberdayaan, termasuk di sini di pekerjaan. Jadi apakah mendongkrak TIK ini digunakan oleh dunia usaha, digunakan oleh komunitas, digunakan juga bagaimana layanan publik itu dengan TIK. Nah sekarang ini yang terbaru itu layanan adminduk sudah online. Jadi semua desa tidak lagi harus misalnya bikin KTP, bikin akte itu harus ke Dukcapil, cukup di desa itu sudah kita menginisiasi ada desa digital. Itu salah satu yang menjadi terobosan program yang insya Allah nanti ke depan
TIK bisa menjadi panglima untuk efisiensi layanan publik, efisiensi layanan administrasi, sehingga Kabupaten Tegal bisa benar-benar menjadi smart city. Yang kita karena di dalam dokumen master plan itu rencana aksi tiap-tiap OPD sudah kita susun dalam 5 tahun ke depan, 2024 sampai dengan 2033. Jadi 10 ya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebenarnya itu semacam guidance ya, bagaimana membangun TIK untuk bisa membangun Kabupaten Tegal sehingga menjadi satu kabupaten yang benar-benar bisa bersaing, daya saingnya dengan kabupaten kota lain yang sudah menggunakan sarana TIK sehingga mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk potensi yang di Kabupaten Tegal seperti itu. Iya, biasa banyak sekali ya. Banyak, mudah-mudahan ada aware lah ya dari masyarakat, dari dunia usaha, termasuk juga dari pucuk pimpinan dan bapak-bapak yang di Dewan untuk mensupport apa yang tercantum dalam master plan ini step by step bisa kita laksanakan. Iya. Apalagi masyarakatnya juga harus ikut. Sekarang kita nanti ketinggalan loh Mbak. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, saya sendiri merasakan ya. Dulu saya kuliah tidak terlalu sering pegang laptop, tidak terlalu aware dengan kegiatan TIK. Begitu saya masuk jadi kepala dinas kominfo itu kan harus belajar cepat gitu. Itu benar-benar saya sudah belajar itu sudah kayak artificial intelligence ya kan, kita mau tanya apa saja kan sudah langsung ada meskipun semuanya. Memang kita harus tetap menganalisa. Kalau AI itu kan kayak mesin sih ya, jadi itu kalau kita tidak cepat belajar ketinggalan Mbak, ketinggalan jauh. Sementara coba lihat negara-negara sekitar kan sudah berkembang pesat. Jadi kalau kita tidak ikuti TIK ini kita bangun, ketinggalan. Meskipun tetap barangkali kayak bahasa budi pekerti ya, attitude itu yang itu tetap di anak-anak kita didikannya itu tetap ada, tetapi TIK tetap harus kita paling tidak motivasi lah untuk teman-teman untuk segera bisa mengikuti perkembangannya. Iya. Apalagi zaman sekarang ini makin cepet banget ini ya Bu ya. Lalu untuk sampai saat ini Bu, selain yang master plan itu apa yang sudah dilakukan oleh Diskominfo? Iya, sebenarnya kalau internal OPD ya kita sudah memfasilitasi semisal integrasi layanan administrasi kayak kepegawaian nih. Kepegawaian itu panggil nik sudah bisa. Oh, Bu Nur Hayati pangkatnya berapa? Kemudian nanti pensiun di tahun berapa, pendidikannya sudah apa saja gitu kan, terus pengalaman itu sudah bisa diakses. Kinerja di Kominfo itu punya programasi itu sudah bisa diakses. Nah kalau yang keuangan itu kita sudah memfasilitasi kayak dokumen-dokumen penganggaran itu penandatanganannya sudah dengan sistem elektronik, sudah bisa melihat anggarannya, misalnya Setwan berapa miliar sih, untuk apa saja itu bisa dilihat. Nah kami sebenarnya sudah membangun ketentuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kita sebagai pejabat pengelola informasi daerah utama. Jadi orang misalnya masyarakat pengen tahu nih, ini sebenarnya PU punya anggaran untuk pemeliharaan jalan ini lagi ngetren ya, jalannya rusak sebenarnya duitnya berapa kan itu. Oh ternyata ada sekian miliar, tetapi harus dilihat. Misalnya 50 miliar itu digunakan di ruas jalan mana saja. Orang kan pengen tahu. Nah ini ada pejabat pengelola informasi daerah yang bahwa pelaksana yang ada tidak ada OPD. Contoh itu tadi kalau misalnya jalan berarti PPIDPU lah yang nanti dilihat websnya itu. Nah kami itu sudah membangun namanya Segalengko, sistem informasi lengkap komplit yang Segalengko. Nanti tolong diakses ya di Play Store, di download, nanti dilihat Segalengko itu aplikasi inovasi kami sehingga orang bisa tahu ya pariwisata, mungkin pendidikan, kesehatan, kemudian kayak tadi PU, semuanya itu ada di situ, termasuk informasi komunitas. Nah, harapannya kalau orang misalnya lewat jalan tol nih, mau lewat Tegal, kira-kira di Tegal apa yang bisa dikunjungi nih? Oh ternyata ada Guci, di Guci ada apa saja, kemudian oh ada sate misalnya Cempe Lemu di titik mana saja, itu kan bisa dilihat kalau misalnya melihat dari info wisata. Kemudian sekarang ini kayak kesehatan. Nah di dalam master plan itu Smart City itu ada quick win-nya. Quick win itu prioritas loh yang program misalnya smart government. Ya smart government itu apa yang kita sampaikan. Jadi di smart government ini ada Satya Dahayu. Jadi perizinan secara online.
Jadi orang kan sekarang contoh misalnya UMKM nih mau ngurus perizinan, tidak perlu kemudian bolak-balik kemana, cukup upload aja. Kemudian yang penting kan sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Mbak Dela tiknya nomor Bapak, Mbak Dela ternyata pengusaha apa misalnya event organizer untuk wisata, cukup ketemu Mbak Bella bisa kemana aja. Itu artinya di smart government itu kemudahan layanan perizinan. Kemudian kalau smart society ya berarti kan untuk masyarakat itu kita ada di bidang kesehatan RSU online, RSU Susilo online. Mbak Dela kalau sakit mau pesen dokter nih cukup bisa langsung ya lewat. Misalnya Mbak Dela mau ini nih gigi ke poli gigi jam berapa, siapa dokternya itu cukup online dulu, tidak perlu mengantri berjam-jam gitu. Nah kalau yang smart environment itu ada jadi yang namanya di smart city itu ada 6 ya. Jadi tadi smart government, smart society, kemudian ada smart branding. Nah di smart branding itu juga ada aplikasi Kepo Sate Tegal. Kepo loh ya, tapi bukan kenali potensi pariwisata Kabupaten Tegal. Namanya Kepo Sate Tegal. Nah, kemudian di Kepo Sate Tegal bisa melihat semua yang tentang pariwisata, itu miliknya pariwisata ya. Nah, kemudian smart environment tadi Desa Merdeka Sampah, bagaimana sampah itu dikelola. Bahkan kemarin kan sudah menyusun dokumen untuk perencanaan bagaimana mengelola sampah. Sampah kan menjadi apa sih ya bahasanya momok ya. Jadi kayak persoalan laten di mana-mana. Jadi kita harus mengurangi produksi sampah, mengelola sampah yang memang masih punya nilai ekonomis. Itu ada program Merdeka Sampah yang smart environment, kemudian smart branding tadi sudah. Nah, smart ekonomi. Nah, kita punya UMKM Go Digital. Jadi lengkap sebenarnya Mbak. Jadi kalau itu master plan kita lakukan dari rencana aksi OPD per itu 5 tahun ke depan IT mau seperti apa berperan di Kabupaten Tegal. 10 tahun ke depan sampai dengan tahun 33 itu dokumennya komplit. Itu dokumen master plan untuk bagaimana kita menuju ke smart city di Kabupaten Tegal. Jadi itu antara lain ya dari keamanan. Nah, yang tadi Sate Tegal itu yang aplikasi baru kita launching, kita punya data warehouse. Jadi warehouse itu kan gudangnya data, kita harapannya semua data terintegrasi. Kemudian kita analisa, contoh misalnya data rumah tidak layak huni. Kalau itu bisa, mau bangun dari pusat, mau bangun di mana, dari provinsi mana, kabupaten mana. Jadi nanti integrasi data itu sasaran programnya akan menjadi jelas. Seperti itu. Diharapkan Sate Tegal dengan kita bangun data warehouse itu bisa dianalisa ke depan mau seperti apa, itu bisa menyajikan data seperti itu. Nah ini kita masih proses untuk integrasi data agar semua OPD bisa masuk, kita ambil datanya. Diambil terus dianalisa. Ya mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan sudah ready. Amin ya. Memang harus percepat ya. Kan kalau misalnya nggak ready nanti mundur lagi ketinggalan lagi. Harus berproses. Harus berproses juga. Lalu dari Ibu sendiri ini untuk mengukur atau mengevaluasi seberapa efektif program tersebut itu dilihat dari aspek apa? Sebenarnya kalau kita itu kan ada semacam survei kepuasan masyarakat. Jadi seberapa bagus sih layanan yang dilakukan oleh Kominfo. Tetapi itu juga kita kan mengukur kayak contoh sekian layanan yang ingin didampingi oleh kita, berapa yang sudah selesai. Itu kita punya semacam data untuk mengukur ya. Tetapi sepanjang ini kita memang ada kayak indeks masyarakat digital Indonesia nih. Ini kan ada ukurannya nih. Jadi seberapa maju pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal di indeks masyarakat digital itu ada indeksnya seperti itu. Ada indeksnya. Ya, kemudian ada nilai SPBE, kemudian yang indeks statistik kita juga sudah masuk dalam kategori bagus ya. Dari nilainya yang kurang menjadi sudah baik sekarang di angka 2,6, kemarin masih di 1,6 sudah naik. Terus ada nilai informasi publik itu kita sudah menuju informatif, sudah di nilai 89, targetnya 91, mudah-mudahan tahun ini ya. Nah, artinya sudah informatif. Makanya ini informatif. Nah, ini dia. Ini budaya kerja kita di sini, ada integritas. Kemudian fleksibel, kita harus fleksibel, normatif, transparan dan visioner. Kalau
Kominfo harus visioner. Harus visioner nih. Ini Udah ditulis ini ya, informatif. ditulis besar Iya. sekali ini. Maksudnya supaya mendarah daging semua yang ada di Kominfo gitu. Kalau misalnya ketemu Bunur masuk ke sini langsung Informatif. ini. Iya. Oh, harus ini nih, harus ini nih. Seperti itu. Iya betul. Lalu ini informasi ada temanya ini dari yang program prioritas ini di Kominfo Together Connected. Oh iya, jadi Ini apa ini Bu? itu tadi yang namanya integrasi layanan, terkoneksi semua. Kita mencoba membangun integrasi layanan administrasi dan integrasi layanan publik. Tetapi tentu saja ada prasyarat. Satu tadi infrastruktur, kompetensi SDM, TIK-nya juga tercukupi, kemudian kebijakan dan tata kelola. Dan sebenarnya ini kita ya ongoing proses ya Mbak, yang sudah terintegrasi tadi yang di kepegawaian, keuangan, kemudian kita sudah membuat jaringan intra pemerintah daerah. Kemudian kita mencoba juga mengintegrasikan kayak edukasi ke sekolah. Kita tahun ini ada program baru Kominfo Goes to School. Karena apa? Kita juga butuh mengintegrasi masyarakat kalangan Gen Z ke SMP, SMA. Mereka itu main Gen Z. Ini kan kadang Gadget, ada yang gitu sampai ya. mereka harus tahu memanage waktu, bagaimana menggunakan yang dengan cerdas, bagaimana keamanan informasi itu benar-benar mereka tahu, jangan asal memberi informasi ya, pribadi kan, tahu-tahu punya tabungan habis, karena kan tidak tahu mungkin kena ya itu ya. Nah harapannya dengan itu apa connectingnya termasuk dengan desa Mbak, kita sedang bangun desa digital supaya nanti namanya integrasi layanan publik, masyarakat butuh apa-apa tidak perlu ke masing-masing unit layanan, cukup di desa, ke balai desa dilayani. Lurahnya lagi keluar kota, lagi apa itu langsung bisa ditandatangani suratnya. Langsung. Itu yang sekarang sudah itu desa Pagerwangi dan on proses ini semua desa yang ada di Balapulang. Nah kami tadi yang apa ya tema untuk terintegrasi kita sudah memfasilitasi semua websitenya kabupaten desa di 195 ini tahun ini kita tuntaskan 281 desa dan 5 kelurahan semuanya terkoneksi supaya kayak menggunakan metode Open ID sehingga nanti bisa terintegrasi kecamatan kemudian terintegrasi ke kabupaten seperti itu. Tapi ini memang mohon maaf on proses ya, harapannya 1 tahun ini semua jaringan kemudian kalaupun nanti yang blank spot kemarin dengan Pak PJ, Pak PMT Sekda pakai Starlink supaya yang jauh-jauh pakai satelit. Kalau memang pakai provider nggak bisa gitu Mbak. Jadi nanti terkoneksi semua. Langsung terkoneksi semua Iya. ya, langsung data-datanya dan juga Informasi juga iya. bisa langsung mengakses. Lalu Bu sampai saat ini nih yang mempersiapkan master plan dan lain sebagainya itu kesulitannya apa sih? Ya sebenarnya di komitmen ya Mbak. Artinya gini loh, kita bikin konsep bagus. Kalau menurut saya satu, komitmen pada pelaksanaan rencana tindak lanjut itu masih lemah. Kalau itu sudah ada, ayo kita bareng-bareng root gitu loh. Kita sudah sepakati bikin konsep nih, ya kan? You berperan apa, misalnya Dukcapil apa, Kominfo apa, Bapeda apa. Ini dokumen ini kalau tidak kemudian komitmen untuk melaksanakan bareng-bareng, hanya sekedar dokumen. Tapi kalau ada dari political will yang menetapkan apa ya bahasanya kebijakan anggaran nih. Kalau mau bagus TIK kasih anggaran banyak untuk JIPD prioritas. Jadi semua nanti terkoneksi ya kan. Meskipun di awal kelihatan mahal. Tetapi kalau sudah terkoneksi kan menjadi efisien 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang karena sudah ada infrastrukturnya. Seperti itu. Jadi komitmen pada pelaksanaan rencana tindak lanjut. Itu harus gitu ada ya. di setiap apa sih ya pelaksana lah dari mulai pucuk pimpinan sampai ke pelaksana semua news. Karena itu kerja bareng. Nggak bisa Sendirian tidak bisa. Namanya manajemen tim. Harus ya komitmen satu sama lain gitu ya. Iya, betul. Terus untuk program yang memang akan dilakukan Ibu atau yang sudah dirancang, gimana sih dari Diskominfo ini sendiri memang ini dibutuhkan misal banget sama masyarakat Iya. menilainya kayak gitu? Kalau menurut saya sih kalau mindset ya, kalau kita kan berarti mengukur pada dampak nih, outputnya apa, outcome-nya apa. Kalau dampaknya langsung pada masyarakat itu sebenarnya prioritas. Contoh yang tadi wifi publik kan langsung dirasakan masyarakat. Masyarakat punya fasilitas, mereka bisa
berinternet menggunakannya. Kalau yang mengurangi biaya konsumsi yang tadinya mungkin anak sekolah semuanya 4 ibu bapaknya harus beli kuota. Dengan adanya wifi publik kan mereka tidak perlu beli kuota. Ini bisa untuk misalnya nambah gizinya anak, dia bisa sarana sekolahnya juga lebih bagus ya kan. Itu wifi publik. Kemarin saya sudah ngomong dengan Komisi 1 ya. Beliau bahkan bersama saya ke Gunung Kidul. Itu udah cukup bagus. Ada di semua sampai ke tingkat dusun. Anggarannya berapa? 23 miliar. 23 miliar. Iya, tapi semua koneksi internet ada di Kominfo, Kominfo yang bagi itu. Di sini anggarannya berapa ini Bu? Masih belum terpusat, tapi ya on proses saya sudah, yang penting saya sudah sajikan konsep kan. Itu tadi yang majalah political will, bagaimana kebijakan anggaran, prioritas mana yang akan kita lakukan ya kan. Itulah nanti kita menunggu. Penting bagi kami yang ada sekarang di DPA kita lakukan dengan seoptimal mungkin agar bisa memberi manfaat seluas-luasnya dengan anggaran yang kita punya. Ya. Kayak masyarakat bisa tahu kayak spam lapor, ini kita juga sudah berusaha di tiap OPD itu kalau misalnya ada pengaduan masyarakat langsung respon. Apalagi kan prioritas kemarin Pak Wakil Bupati terpilih kan 1 hari lapor, 1 hari halus itu kan. Sebenarnya kan di aplikasinya PU sudah ada si Jamblang itu. Jadi sistem informasi jalan supaya nanti pada saat ada orang ini jalan mana kewenangan provinsi berarti nanti yang dandani provinsi Pak Bu ya Mbak Pak Bu Mbak siapa yang lapor ini loh bukan kewenangan kita, jadi ada keterbatasan tentu saja. Kalau itu memang kewenangan jalan kabupaten, suka tidak suka kabupaten harus menganggarkan untuk didandani gitu. Berarti memang harus Lihat dulu Iya gitu. Dari Ibu Nur Hayati sendiri, seberapa yakin Bu program yang atau master plan yang sudah Ibu garap ini bakalan berhasil? Kalau saya bicara optimis, saya mungkin orang yang paling ngompori orang harus selalu optimis. Meskipun itu berproses. Artinya apa? Master plan bisa tetap terlaksana. Tinggal bagaimana proses itu berjalan, mau cepat atau mau lambat, gitu Mbak. Kalau penganggarannya terprioritaskan, ya kita siap. Yang itu tadi yang penting komitmen dari semua stakeholder untuk melaksanakan rencana tindak lanjut dari master plan ini. Saya yakin berhasil. Yakin berhasil. Yakin berhasil. Itu tadi yang penting komitmen. Gitu. Betul. Ya, kita kan harus mindsetnya positif. Betul. Kalau kita mindsetnya positif, itu yang akan terjadi berhasil, Mbak. Iya. Ini perlu diingat ya untuk sobat suara mereka ya, mindsetnya harus positif. Iya, pasti. Apa pesimis Iya, gitu ya. Iya. Lalu untuk Diskominfo sendiri punya tim khusus nggak sih Bu untuk memantau masyarakat gitu atau keluhan-keluhan di Kan kita medsos? punya 3 bidang nih. Jadi tadi informasi komunikasi publik. Ini nanti di situ juga mengelola medsos. Ya kan, pasti kan ada admin. Nah, admin nanti kan lihat toh responnya bagaimana, trennya bagaimana. Kemudian kalau di bidang SPBI itu tadi layanan TIK-nya. Kemudian kalau di bidang statistik persandian di data dan keamanan. Masing-masing ada tim. Jadi sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Iya. Berarti memang ada ya. Ada. Jadi untuk sobat suara mereka barangkali ada yang berkeluh kesah gitu ya, bisa langsung. Kalau yang mau pengaduan itu ada spam lapor. Nah, ada lagi satu yang kita layani itu kegawat daruratan. Jadi call center 112. Kalau ada misalnya tabrakan butuh tetap ada paramedis yang harus datang atau mungkin bahkan kadang-kadang hanya sekedar hewan liar itu pun kita bisa tangani, tapi kita tetap ada jejaring BPBD, ke polisi, ke rumah sakit itu jejaring. Tapi yang mengelola informasi cepat tanggap itu call center 112. 112 ya. Ya, nanti bisa diakses. Ya. Jadi HP dalam kondisi tidak punya pulsa pun masih bisa dipakai. Iya, karena itu kita punya sistem untuk bisa mengakses masyarakat dalam situasi gawat darurat. Panggil saja 112. Iya, betul. Lalu Ibu kan kalau misal dari masyarakat sendiri keluhan-keluhan gitu kan memang nggak cuma ke satu dinas atau satu OPD. Iya. Lalu menindaklanjutinya itu seperti apa? Jadi itu ada yang namanya aplikasi SP4 Lapor. Jadi SP4 Lapor sebenarnya aplikasi yang terpusat dan itu terrekod sampai ke bahkan ke kementerian lembaga, ya kan. Kemudian ombudsman juga merawat. Jadi kalau misalnya ada satu Pemda ada keluhan tapi kok lambat nih
ditangani, itu nanti dapat catatan. Jadi ada penilaian khusus. Nah, spam lapor ini masyarakat boleh ke langsung ke linknya spam lapor ya, supaya nanti masyarakat lapor pasti identitasnya kita rahasiakan. Kemudian setelah masuk, misalnya tentang Bu ada yang nggak beres nih tentang jalan atau apa, itu langsung kita, kalau jalan berarti ke PU, terus apalagi nih tentang pengawasan ke inspektorat, kayak gitu. Nanti semuanya itu pada saatnya nanti langsung direspon. Ini bagiannya siapa? Bahkan kalau misalnya kemarin ya, mohon maaf sedikit, ada keluhan kecelakaan kerja, PKL kecelakaan Ada di pabrik. Nah itu siapa nih yang menanggung pengobatan? Nah, kita harus ada camatnya, ada lurahnya, ada BPJS, ada bina marganya, BPJS sama ini berarti naker. Iya. Seberapa ini yang BPJS kan dia harus berobat terus bolak-balik. Akhirnya kita ngundang Basnas juga, akhirnya dibantu untuk biaya karena kebetulan yang kena adalah warga miskin. Artinya manakala ada keluhan kita juga mengkoordinasikan link mana yang harus menangani gitu loh Mbak. Jadi Kalau misalnya mau ada keluhan jangan takut buat ini ya, jangan udah negatif ini, paling nggak direspon harus spam lapor. Iya. Ada kok tetap gitu ya Bu ya. Kemudian juga kalau bisa juga minta informasi itu ke PPID ya, PPID daerah. Jadi kalau Pasti kok direspon. karena itu hak masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Tegal, masyarakat untuk cari informasi bisa. Tapi jangan pakai akun anonim juga. Iya, walaupun jelas. dari di sininya tetap dirahasiakan Iya, ya Bu ya. harus jelas. Jangan Kalau anonim. budek kita nanti kalau mau konfirmasi apa-apa yang dihubungi siapa? Kan harus jelas. Saya Pak A Di rumahnya di B itu kan harus jelas. Jadi kalau ada konfirmasi apa, Pak A dihubungi, apa benar Pak ini sudah ini gitu. jangan pakai akun anonim. jadi dikonfirmasi bolak-baliknya susah. Iya susah kalau pakai akun anonim nanti nggak ada Iya, seperti namanya, nggak ada itu. apa-apanya gitu. Iya. Ibu untuk kedepannya ini Bu, sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini, harapan Ibu untuk kedepannya atau strategi untuk kedepannya terkait dengan master plan itu sendiri? Iya, sebenarnya harapannya Ada dukungan ya untuk transformasi digital di Kabupaten Tegal agar kita bisa mencapai apa yang direncanakan di Smart City menjadi kota cerdas, ada efisiensi layanan publik dan sebagainya. Butuh peran dari semua stakeholder, baik itu masyarakat, komunitas, dunia usaha, kemudian juga dari teman-teman dewan, bahkan mungkin teman-teman media, wartawan, karena kan juga menjadi corong, termasuk dari birokrat sendiri. Karena kalau masing-masing punya peran untuk komitmen untuk bisa mewujudkan jadi kota cerdas, pasti ada kontribusi yang bisa berjalan bareng ya, sehingga optimal. Optimal Oke. gitu ya. Dukungan itu paling sangat penting. paling penting. Nggak bisa nanti kita Sendiri-sendiri. jalan sendiri gitu ya, kalau Iya. misalnya nggak ada dukungan dari pemerintah, dari masyarakat juga ya, dari teman-teman semua aspek Iya. itu sangat penting. Iya Ibu betul. ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Iya. Saya kira matur suwun sangat ya untuk SM ini sudah memberi kesempatan podcast, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh semua masyarakat menjadi sarana informasi. Tetapi jelas untuk Kominfo siap memfasilitasi, bahkan kami kadang juga menjadi tempat PKL anak-anak, kita mengedukasi mereka. Harapannya masyarakat harus melek digital, kemudian jangan lupa Keamanan informasi pribadi ya, jadi supaya kita bisa menggunakan TIK ini untuk hal-hal yang baik, yang prioritas dan manfaat. Iya. Seperti itu. akses medsos, lihatlah akun-akun yang positif, jangan lihat akun-akun gosip yang nggak ada apa-apanya, eman-eman. Harus ya kan? memperbanyak ilmu ya Bu, ya, Betul, wawasan ya. ya. Iya. Di- Saya kira itu sih. Iya, matur Ya, suwun. terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya, kita sudah ngobrol sharing banyak sekali ini dan membuat Sobat Suara Merdeka bisa melek digital gitu ya Iya. Bu. Lancar kegiatannya Bu, semoga sukses master plan-nya. Amin, Nanti amin. kalau misalnya ada follow up-nya apa bisa Oh, kita lah bisa diinformasikan ke kita ya Bu ya. Siap-siap. Ibu terima kasih, sehat Iya, selalu Ibu. iya, iya, Dan untuk betul. Sobat Suara Merdeka, Terima kasih sudah menonton episode pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,